Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1042. Dugu Tianya tetap diam. Sejak ia mengaktifkan pedang dewa tanpa hati, matanya berubah menjadi perak sepenuhnya. Dalam kondisi ini, hatinya kosong tanpa keinginan. Yang ada hanya satu hal di dunia ini, menebas lawannya dengan pedang di tangan. Itulah kehebatan dari pedang dewa tanpa hati, bukan teknik yang menghasilkan kekuatan murni besar, tapi teknik yang membuat penggunanya memasuki kondisi batin ekstrim, meningkatkan kekuatan bertarung secara keseluruhan. Misalnya, walaupun Dugu Tianya sebenarnya baru tahap pertengahan Dewa Iblis tingkat 8, begitu dia memasuki keadaan ini, kekuatannya naik ke tahap akhir Dewa Iblis tingkat 8. Swoosh! Dengan satu ayunan pedang, Dugu Tianya melepaskan 8 tebasan sekaligus. Ini adalah jurus terkenal 8 pedang tanpa batas, setiap tebasan lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan saat 8 serangan bersatu, kekuatannya meledak luar biasa, mampu membunuh musuh melampaui batas kekuatan. Luo Xiu langsung melawan. Kedua tinjunya bergerak, dengan jurus segel melawan langit dan tinju melawan langit, menghadapi 8 pedang tanpa batas secara langsung. Setelah 8 serangan selesai, Luo Xiu merasakan lengannya bergetar hebat, bahkan darah mulai merembes keluar dari sela-sela jarinya. Di antara semua orang muda yang pernah kuhadapi, tubuhmu adalah yang paling kuat. Namun, sekuat apapun tubuhmu, di bawah pedangku semuanya sia-sia, kata Dugu Tianya sambil mengibaskan pedangnya, menghilangkan bekas darah. Mendengar ini, Luo Xiu hanya tersenyum ringan. Bukan hanya tubuhku yang kuat. Mengaktifkan hukum kehidupan abadi melalui tanpa bentuk, luka berdarah di tangannya segera pulih dengan kecepatan luar biasa. Dalam hatinya, Luo Xiu tetap merasa tidak puas dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Kalau saja dulu dia berhasil sepenuhnya menyerap kekuatan retakan langit di Gunung Sembilan Hantu, tubuhnya pasti jauh lebih kuat daripada sekarang. Namun, kekuatan yang didapatkannya saat itu hanyalah setetes dari lautan. Mendengar kata-kata Luo Xiu, Dugu Tianya mendengus kendi dewain. Kalau begitu, keluarkan semua kemampuanmu sekarang. Kalau tidak, kau takkan punya kesempatan lagi. Sambil berkata, dia sudah kembali maju dengan pedangnya, aura pedang mengguncang langit. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan. Luo Xiu membuka telapak tangan, seberkas cahaya muncul dan perlahan membentuk sebuah pedang berwarna hijau kebiruan. Pedang itu ramping, bergaya feminin. Namun Dugu Tianya langsung menegang. Sebagai ahli pedang sejati, ia langsung merasakan pedang ini menyimpan aura pedang yang luas bagai samudra. Ini pedang pembajak langit, kata Luo Xiu sambil mengelus tubuh pedang itu, karena kau juga pengikut teknik pedang, terimalah satu tebasanku. Swiss, Luo Xiu mengayunkan pedang pembajak langit. Sinar pedangnya membentang sepanjang ratusan kilometer, mengoyak langit bagaikan naga surgawi mengamuk. Wah hebat, Dugu Tianya langsung serius, mengangkat pedangnya dan membalas dengan tebasan penuh kekuatan. Puff, saat dua serangan bersentuhan, tebasan Dugu Tianya hancur seketika. Cahaya pedang-pedang pembajak langit menghancurkan segala hal yang dilalui, tak bisa dihentikan. Waduh, Dugu Tianya wajahnya berubah drastis. Dari antara alisnya, seberkas cahaya keemasan menyembur keluar sebuah pedang kecil emas memblokir serangan Luo Xiu di udara. Boom, dentuman keras menggetarkan bumi. Pedang kecil itu berhasil memblokir pedang Luo Xiu, tetapi Dugu Tianya terpaksa mundur tergesa-gesa. Pedang kecil emas itu melayang di depan alisnya, memancarkan aura agung dan murni dari teknik pedang. Melihat itu, Luo Xiu menghela napas kecil. Tak heran kau begitu percaya diri. Ternyata wilayah pedang tanpa batas memberimu pedang pelindung jiwa. Biasanya, hanya jenius paling dihargai di wilayah pedang tanpa batas yang bisa mendapatkan pedang ini. Tugas pedang ini hanya satu, melindungi hidup pemiliknya, bukan menyerang. Itulah filosofi wilayah pedang tanpa batas, mereka mengutamakan latihan keras, bukan ketergantungan pada alat eksternal. Dugu Tianya sendiri tampak suram. Dia tak pernah membayangkan bahwa hari ini dia akan dipaksa mengeluarkan pedang pelindung jiwa oleh seorang lawan yang bahkan tingkat kultivasinya lebih rendah. Kenyataan ini sangat menyakitkan harga dirinya. Tapi Luo Xiu tidak peduli dengan perasaan Dugu Tianya. Tatapannya beralih ke medan pertempuran lain ke arah Hu Qingqing. Dia melihat Hu Qingqing terus ditekan oleh putra Dewa Darah dan Lu Yingji. Dia hanya bisa bertahan tanpa mampu membalas. Namun Luo Xiu tidak berencana segera membantu. Bukan karena dia membiarkan Hu Qingqing mati, melainkan karena dengan kekuatan jiwanya yang suci, dia merasakan sesuatu yang tersembunyi dalam tubuh Hu Qingqing. Sebuah kekuatan mengerikan sebang kendi dewa dengan kekuatan penguasa Dewa Iblis tingkat 9. Bagi orang biasa, atau bahkan Dewa Iblis biasa, kekuatan ini mungkin tersembunyi sempurna.
Namun dengan roh suci Luo Xiu, semua rahasia itu jelas terasa. Hu Qingqing belum memperlihatkan kekuatan sejatinya. Boom! Tiba-tiba, roda Tianmo yang digunakan Hu Qingqing terbang terpental setelah dihantam oleh kendi dewa. Dalam sekejap, Hu Qingqing kehilangan pertahanannya. Putra Dewa Darah, dengan kepekaan seorang pembunuh, langsung melihat celah itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah, mengayunkan pedang pembunuh dewa tepat ke arah leher pucat Hu Qingqing. Pergi! Tatapan Hu Qingqing berubah kendi dewain, aura hitam pekat memancar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan putihnya dan menghantam ke depan, dari tangannya muncul tangan raksasa dari kabut hitam sebuah tangan iblis. Kelang! Putra Dewa Darah sempat mengangkat pedangnya untuk bertahan, namun tangan iblis itu menghantam dengan kekuatan tak tertandingi dewai, menggetarkan pedangnya hingga terlempar, lalu langsung menggilas tubuhnya. Dalam sekejap, Putra Dewa Darah hancur menjadi debu di bawah tangan hitam itu. Aura yang meledak dari tubuh Hu Qingqing kini sepenuhnya berubah, hitam, mengerikan, seolah dia telah naik ke tingkat kekuatan Dewa Iblis tingkat 9 sejati. Semua yang melihatnya termasuk Lu Yingji dan Dugu Tiannya tertegun, membeku di tempat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hu Qingqing ternyata menyimpan kekuatan sebesar ini dalam dirinya, sekuat Dewa Iblis Puncak. Bahkan senjata kelas 9 tidak bisa memberikan kekuatan setingkat ini untuk pemiliknya. Namun Hu Qingqing benar-benar menjadi monster. Mati! Tatapan Hu Qingqing dipenuhi niat membunuh. Dia mengangkat jari, mengarahkannya ke Lu Yingji. Lu Yingji langsung panik. Dia cepat-cepat menepuk dahinya, mengeluarkan perisai ilahi berbentuk tameng, memblokir di depan tubuhnya. Boom! Dalam satu sentuhan, perisai itu meledak berkeping-keping, serta-merta hancur tanpa ampun. Melihat tamengnya hancur, Lu Yingji ketakutan setengah mati. Dengan cepat dia melompat ke dalam kendi dewa, mengemudikannya untuk melarikan diri ke langit. Mau kabur, Hu Qingqing mendengus kendi dewain. Boom! Satu sentuhan jarinya mengenai kendi dewa. Kendi dewa itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, energi Tianmo menyebar ke seluruh ruang dalamnya. Terdengar jeritan memilukan dari dalam. Hanya dalam waktu belasan detik, kendi dewa itu kembali mengambang, jatuh ke tangan Hu Qingqing. Kemana Lu Yingji? Sudah mati. Kendi dewa kini berpindah tangan menjadi milik Hu Qingqing. Melihat ini, Dugu Tiannya tahu situasinya sudah tak ada harapan. Tanpa pikir panjang, dia berubah menjadi sinar pedang dan mencoba melarikan diri. Luo Xiu tidak bergerak untuk menghalangi. Bagaimanapun, melihat pada hubungan masa lalu dengan Dugu Jianchen, dia tak ingin membunuh Dugu Tiannya. Namun Hu Qingqing tidak punya rencana sebaik itu. Dengan satu jentikan jarinya, seberkas sinar hitam menembus udara, seperti sebilah pisau setan, mengejar pedang cahaya Dugu Tiannya. Kelang! Sinar hitam bertabrakan dengan pedang pelindung jiwa milik Dugu Tiannya. Namun kekuatan Tianmo membawa efek korosi, membuat pedang emas itu mulai ternoda oleh lapisan hitam. Melihat ini, Luo Xiu tidak tinggal diam. Dia melangkah di udara, mengangkat tungku pemurnian surga Zixiao. Boom! Dia mengurung Dugu Tiannya ke dalam tungku itu, tepat ketika jari Hu Qingqing menghantam tungku, menciptakan ledakan dahsyat. Tungku itu bergetar hebat, mendorong Luo Xiu mundur ratusan kilometer, sebelum dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Kenapa kau menyelamatkannya? Dia mencoba membunuhmu. Hu Qingqing bertanya dengan ekspresi bingung. Dia adalah keturunan dari teman lamaku. Dia tidak tahu siapa aku, jawab Luo Xiu perlahan. Kemudian, Luo Xiu membuka tungku dan melepaskan Dugu Tiannya. Dugu Tiannya sendiri tampak terkejut, dia tidak menyangka Luo Xiu akan menyelamatkannya. Raut wajahnya kompleks. Tanpa berkata banyak, dia mengeluarkan sepotong pelat armor berwarna hitam kehijauan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Luo Xiu. Ini untuk membalas budi, katanya singkat. Sebelum kata-kata itu sepenuhnya selesai, Dugu Tiannya sudah berubah menjadi sinar dan terbang pergi. Kali ini, Hu Qingqing tidak mengejarnya lagi. Luo Xiu mengulurkan tangan, menangkap potongan armor itu. Begitu disentuh, dia langsung merasakan aura yang sangat familiar. Aura yang sama dengan jimat Dewa Perang. Ini adalah jimat Dewa Perang, satu lagi bagian dari rahasia harta karun Dewa Perang. Bersambung.